أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة بتحية أهل الجنة بتحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اللهم صل وسلم وبارك على من أنزل إليه القرآن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحاضرون الكرام، أوصيكم وإياي بتقوى الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ولباس التقوى ذلك خير ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومشائخنا وأساتذتنا وطلابنا وتلاميذنا وأهلينا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم من أمات، ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا قلبا سليما وقلبا منيبا أتيناك به يوم القيامة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا خير الراحمين ويا خير الراحمين. ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. آمين. Alhamdulillah, kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majlis Sabtu ba'da Isya sebagaimana biasa yang kita amalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan, memberikan kita keikhlasan, memberikan kita kejujuran dalam kita beribadah kepadanya. Siapa yang niatnya itu tidak benar, keinginannya nggak benar, tidak akan menambah kepada dirinya itu kecuali kemunduran, terus mundur itu. Dalam dia berjalan kepada Allah bukan malah mendekat, maju kepada Allah ke depan, tapi dia malah mundur. Menghafal Al-Quran mundur, semakin hari semakin mundur, bukan semakin nambah semakin mundur. Hafalan yang sudah ada hilang. Bermula dari mana itu? Dari niatnya yang nggak benar. Jadi kalau kita niat kita nggak benar dan tidak kita perbaiki, tidak menambah di sisi Allah kecuali illa bu'dan, kecuali kejauhan, kecuali kemunduran. Nah, maka kita terus introspeksi terus setiap hari, setiap saat kita bermuhasabah. Apa kita semakin maju apa semakin mundur? Kalau kita semakin mundur, jangan rela. Kata Allah, kata Rasulullah SAW, "Idza arada Allah bi'abdin khairan ista'malahu," atau kama qala. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan pakai hamba tersebut itu. Allah akan pakai hamba tersebut. Qila kaifa yasta'minuhu ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, bagaimana ya Allah, bagaimana ya Rasulullah Allah memakai hambanya itu? Kata Rasul, yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut. Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut.
Allah kasih dia taufik untuk beramal soleh sebelum dia mati. Nah, maka biasanya orang itu bersyukur terhadap nikmat. Tetapi kata Umar bin Abdul Aziz, jika Allah mengambil nikmat pada diri seseorang, lalu kemudian orang tersebut bersabar, artinya Allah mengganti nikmat itu dengan kesabaran. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, kesabaran tersebut jauh lebih bagus, lebih baik daripada nikmat yang hilang tersebut. Maka pengganti nikmat tersebut itu lebih baik daripada nikmat yang diambil itu. Kalau kita fokusnya ke nikmat, kalau misalnya nikmatnya dikurangi, tidak bersyukur, bukan malah bersabar. Maka ada seorang wali Allah yang sangat terkenal sekali, sering kita bahas. Namanya Abu Uthman Al-Hirri. Abu Uthman Al-Hirri. Beliau itu disuruh nikah, nggak mau nikah. Tiba-tiba ada seorang akhwat yang menyatakan cintanya. Aku berdoa kepada Allah agar Allah menikahkanku denganmu, kata dia. Lalu Syekh Abu Uthman Al-Hirri menerimanya. Siapa orang tua masih hidup? Masih, dia seorang penjahit, nanti aku akan lamar. Setelah dilamar, apa coba yang didapatkannya itu? Matanya buta sebelah, kakinya cacat pincang, dan secara penampilan buruk rupa. Apa coba yang dilakukan oleh Abu Uthman Al-Hirri? Dia bersabar tanpa sekalipun pernah mengeluhkan kondisi tersebut. Maka ketika beliau ditanya, Abu Uthman Al-Hirri, apa amal andalanmu ketika nanti kau akan menghadap Tuhanmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa coba? Itu Abu Uthman Al-Hirri masih ingat kan? Waktu diundang, ya Syekh, dia itu punya pakaian sutra, punya kendaraan, punya 4 orang budak, kemana-mana dia pergi itu. Tinggalkan semua sama dia itu. Berguru kepada guru-gurunya, salah satu Imam Junaid Al-Baghdadi. Dilemparkan kotoran ke tubuhnya, dia nggak marah. Dia bilang apa? Orang yang layak masuk neraka lebih layak lagi dilempar pakai kotoran, pakai debu-debu, pakai tanah-tanah yang kotor. Nah, dia bilang, amalanku yang kuandalkan ketika nanti aku bertemu dengan Allah adalah yang tadi itu, yang dia menikahi istrinya itu 15 tahun tanpa mengeluh, sabarnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh hanyalah yang bersabar sajalah yang balasannya itu dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar itu ada sabar dalam ketaatan, sabar dalam mengulang hafalan, sabar dalam mengaji, sabar dalam menaati Allah. Ada juga sabar dalam meninggalkan maksiat. Ada juga sabar dalam menghadapi perilaku orang lain. Nah, coba kita lihat. Kalau misalnya dalam otak kita itu syukur itu cuma karena dapat nikmat, ubah mulai dari sekarang gitu. Nikmat Allah itu nikmat zahir, nikmat batin. Dikasihnya kita sabar itu jauh nanti akan lebih bermanfaat bagi kita di akhirat dibanding nikmat-nikmat yang bersifat zahir. Maka kalau misalnya nikmat-nikmat yang bersifat zahir itu hilang daripada diri kita, fokuskan saja apa yang sebaiknya kita lakukan ketika hal tersebut hilang. Apakah kita bersabar atau malah bersyukur, atau sebaliknya kita malah ingkar. Nah, sama kita juga ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat menghafalkan Al-Quran, apakah kita mau bersabar atau tidak? Berat. Memikul Al-Quran itu berat. Semakin lama dipikul, kalau misalnya kita tidak istiqomah, semakin berat.
Kecuali kita semakin istiqomah, kita mengulang semakin lama semakin ringan. Semakin lama semakin lancar hafalan kita itu. Coba kita berpikir, rata-rata orang yang aneh temuin itu, baik itu murid, teman apa guru, rata-rata hafalan yang paling lancar itu juz 30 sama juz 1. Rata-rata begitu. Kenapa bisa begitu coba? Karena yang pertama kali dihafal, yang lebih banyak dibaca, yang sering-sering dibaca. Maka kalau kita semakin lama memikulnya itu dengan istiqomah, semakin ringan. Benar nggak itu? Nah, kalau benar itu dari Allah berarti itu. Pikirkan itu, renungkan itu. Dan yang paling berat untuk kita pikul, juz mana? Juz yang baru kita hafalkan itu. Terus bagaimana caranya? Agar bisa seenak dari juz 30 juz 1. Diulang terus, dibaca terus, yang lain-lain juga sama, dibaca terus. Istiqomah terus. Maka waktu aneh mengetahui kisahnya Syekh Abu Utsman Al-Hirri itu, kaget juga waktu mendengar amalan yang paling dia andalkan itu. Dia bersabar tanpa sekalipun, kata dia, mengeluh ke istrinya itu. Setiap orang itu akan diuji sesuai dengan kadar keimanannya itu. Nah, maka dia orang yang besar, orang kaya raya, ditinggalkan semua, ulama besar, wali Allah. Dapat cobaan begitu tanpa pernah mengeluh, dan itu nanti yang akan diandalkan itu. Nah, sekarang kita mulai berpikir apa nanti amalan yang akan diandalkan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pikir dari sekarang. Catat itu. Pikirkan itu. Apa salat malam, salat ngantuk-ngantukan, bolong-bolongan, belum tentu ikhlas juga. Gak istiqomah, kadang baca sekian juz, kadang gak baca, kadang cuma baca beberapa potong surah. Mau itu yang kita andalkan. Mulai pikirkan dari sekarang. Sering Anda sampaikan, menghafal itu berat sekali menghafal itu. Menjaga dan menghafal itu berat. Maka derajatnya dimuliakan oleh Allah. Banyak yang nggak mampu itu akhirnya menyerah, mundur. Akhirnya termasuk orang yang menyesal nanti di akhirat itu. Nah, maka harus kita tiru Rasulullah SAW. Setiap hari mengulang hafalannya, mengamalkannya, mengajarkannya. Setiap hari begitu. Disuruh bersabar, disuruh mengingat Allah, berzikir setiap saat Rasulullah SAW. Disuruh bersedekah Rasul. Disuruh berpuasa Rasul. Disuruh bersungguh-sungguh Rasul. Kemarin sudah kita bahas. Sayyidatina Fatimah Az-Zahra risau hatinya itu, punya pecahan roti. Risau pengen segera bertemu dengan Rasul, ngasih itu. Dimakan sama Rasul. Ini adalah makanan pertama yang masuk dalam perutku 3 hari yang lalu. Aisyah mengatakan, sudah berapa purnama lewat, dapur kami nggak ngebul. Jadi kalau kata Imam Al-Ghazali itu, kalau ada istri Rasulullah SAW yang imannya itu tidak begitu kuat, maka nafkahnya itu dikasih Rasul setahun. Kalau imannya kuat, paling lama 1,5 hari. 1,5 hari. Kalau imannya kuat, 1,5 hari. Kalau imannya di bawah itu, yang paling bawah, setahun. Maka kata Imam Al-Ghazali, berbuatlah seperti Rasul.
yang tak pernah memberikan itu nafkah untuk kebutuhan lebih dari setahun. Jadi kalau kita punya harta cukup untuk setahun, yang lebih dari setahun. Nah kalau aneh selalu terima kasih, habis terima dikasihkan lagi, nggak ada tanggung jawab nanti itu. Orang nyimpan ini yang repot itu nanti itu. Tapi kalau misalnya untuk kepentingan sudah ada rencanaan misalnya, itu nggak apa-apa. Kita tiru Rasulullah SAW bersabar, percaya terhadap janjinya Allah 1,5 hari, atau kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, berapa bulan purnama dapur kami nggak ngembul, makanan kami kurma. Apalagi itu kalau bukan bersabar. Bersabar kita dalam menghafalkan Al-Quran itu. Ya, bersabar. Sudah aneh sampaikan, ini bulan Rajab, bukan cuma kita yang nanam itu, setan juga nanam. Karena setan-setan yang besar itu nanti bulan Ramadan dia nggak bisa kerja, dia bisa kerja tapi nggak optimal kerjanya itu, diikat dia itu, dirantai, nggak bisa bergerak dia itu, susah dia bergerak itu, kesakitan. Tapi dia masih bisa nyuruh anak buahnya itu. Waktu dia ngomong itu angin membawa bisikannya itu ke dalam telinga orang-orang yang hatinya itu rusak itu, yang hatinya kotor-kotor itu masih masuk itu setan-setan besar itu omongannya itu. Nah maka kita harus bersungguh-sungguh nih bulan Rajab ini. Mulai paling tidak dari bulan Rajab, seharusnya ya paling tidak dari 6 bulan sebelumnya. Tapi karena sudah terlewat ya sudah, yang sekarang aja nih. Mudah-mudahan nanti Ramadan kita panen. Karena kalau tidak begitu, orang panen kita gigit jari nanti. May yazra' yahsud. Siapa yang menanam, niscaya dia akan mengetam, niscaya dia akan panen. Kita lanjutkan bahasan kita tentang masih kita lanjutkan dengan bahasan tentang bacaan di malam hari. Sebelumnya kita doakan dulu al-muallif al-kitab al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa nafa'ana Allah bi'ulumi asrarihi fid darin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal soleh beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyinari hati-hati kita itu dengan ilmu dan sir atau rahasia-rahasia yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Dan kita berharap mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah untuk menjadi penerus beliau. Kita doakan juga guru-guru kita, Syekh Naqsabandi Al-Madad, Syekh Naqsabandiyah. Kita doakan guru-guru kita, Imam Asim, Imam Hafiz, Imam Syatibi, guru-guru yang mengajarkan kita Al-Quran, Ustaz Abdurrahim, Syekh Bilal, guru-guru yang mengajarkan kita tentang Ma'rifatullah, Buya Rizwandi Datuk Siri Marajo, Buya Anis, Syekh Abdul Qadim, dan guru-guru kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal mereka. Allah angkat derajat mereka, Allah sinari kubur mereka. Allah lapangkan hati-hati kita karena keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Kita mencintai mereka walaupun kita tidak bisa beramal sebagaimana amal mereka. Kita mencintai mereka walaupun kita tidak bisa membersihkan hati sebagaimana mereka membersihkan hati mereka. Kita berharap dengan cinta kita kepada mereka, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian daripada mereka. Dan suatu ketika Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita ini, terangi yang gelap, sucikan yang najis-najis, yang kotor-kotor Allah hilangkan semua atas keberkahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka.
على هذه النية وعلى كل نية صالحة ولتبارك الله تعالى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita lanjutkan bahasan kita. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumi asrarihi fid dharain. Wa'lam anna fadilatal qiyam bin-lail wal qira'ah fihi tahsulu bil qalil wal katsir. Wa kullama kathara kana afdal. Inna ay yastaw'iba al-lail kullah fa innahu yukrahu ad-dawamu alayhi. Wa illa ay yadurra bi nafsihi wa mimma yadullu ala husulihi bin qalil hadits Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma qala qala sallallahu alaihi wasallam man qama bi 10 ayatin lam yuktab min al-ghafilin wa man qama bi 100 ayah kutiba min al-qanitin wa man qama bi 1000 ayah kutiba min al-muqantarin. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Ketahuilah, kata Imam Nawawi, bahwasannya fadilah kita berdiri di malam hari dan kita membaca Al-Quran dalam sholat tersebut boleh sedikit, boleh juga banyak. Wa kullama kathara kana afdal. Kalau misalnya semakin banyak, semakin baik. Kullama kathara kana afdal. Setiap semakin banyak maka semakin baik. Illa kecuali ayyastaw'iban lail fa innahu yukrahu ad-dawamu alayhi wa inna ayyudarrahu bi nafsihi. Kalau misalnya kita bisa banyak-banyak lebih baik. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa karena menyebabkan kita menjadi sakit, kita menjadi lemah, maka makruh hukumnya untuk berlama-lama berdiri di dalam sholat. Seperti misalnya ada orang yang sakit, misal dia sakit ginjal misalnya, ginjalnya cuma satu misalnya, atau dia sakit jantung misalnya, atau dia sakit stroke misalnya, nggak bisa dia berdiri lama-lama itu, maka makruh hukumnya untuk lama-lama sholatnya itu. Kalau tidak, nanti akan mencelakakan dirinya sendiri. Kata Allah apa? Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kau ngerusak dirimu sendiri itu. Nah, jangan juga ini dijadikan oleh kita yang sehat-sehat, yang masih muda, muda ini untuk alasan. Harus ditanya, berapa persen bacanya dalam sholat? Berapa lembar? Selembar, Ustaz. Kenapa? Kan baru dibahas kemarin. Baru dibahas kemarin, nggak boleh lama-lama katanya. Nah, itu orang pemalas itu. Anak apa? Sakit apa? Sakit kaki pegel. Pegal itu karena kita nggak terbiasa. Nanti kalau kita lama-lama terbiasa, sudah tidak terasa lagi. Waktu kita belum terbiasa membaca selembar, berat rasanya kalau baca selembar. Apalagi yang baca orang lain, tambah berat itu. Untuk kita jadi makmum itu. Dulu aneh waktu pertama kali menghafal itu, kan Ustaz Abdurrahim baca
Subuh Jumat itu surah As-Sajdah sama surah Al-Insan. Beratnya minta ampun itu. Berat sekali rasanya itu menjadi makmum. Padahal Sajdah itu cuman selembar setengah, 3 halaman. Terasa lama sekali itu. Setiap subuh Jumat, subuh Jumat lagi. Subuh Jumat lagi, subuh Jumat lagi. Berat. Tapi kalau kita lama-lama sudah terbiasa, sudah tidak ada apa-apanya lagi. Naik lagi kita menjadi misalnya setengah juz, 5 lembar. 5 lembar kita baca, berat sekali. Kok nggak selesai-selesai ini. Terus tiba-tiba naik lagi menjadi 1 juz. 1 juz lama sekali. Kalau sering baca, tiba-tiba nggak kerasa, udah lewat 1 juz ini. Perasaan tadi baru baca ini, kenapa sudah selesai? Ternyata lompat, 5 lembar lompat. Lompat ternyata. Wah, jangan begitu. Ya wajar lah, cepat ya. 1 lembar lompatnya berapa baris ya. Nanti kalau misalnya kita sungguh-sungguh dalam mengulang itu nggak terasa lagi 1 juz itu. Allah hadir dalam ibadah kita itu. Tapi kalau yang hadir setan, berat itu 1 halaman aja, berat itu baca itu. Muter lagi. Ini tak malun apa tak malun gitu. Tak malun apa tak lamun gitu. Apa yak malun apa yak lamun itu. Muter lagi. Akhirnya lihat Quran. Akhirnya nggak menikmati. Berat, goyang sana, goyang sini. Kalau guru-guru kita itu sholat, mantap mereka itu seperti tiang yang dipancang, yang seperti pohon nggak bergerak-gerak itu. Nggak bergerak-gerak itu sholatnya. Jadi bukan goyang sana, goyang sini, goyang sana, goyang sini. Kakinya goyang-goyang gitu. Ini sholat apa nari ini? Tapi nggak apa-apa, namanya belajar kita. Nanti lama-lama mudah-mudahan kita berharap semakin lama ditambah oleh Allah nikmat itu. Jangan mau langsung pro, harus nyubi dulu. Lama-lama nanti Allah tambah. Kalau kita mengaji nggak terasa bacaan kita itu berarti Allah hadir. Kita menikmati. Seperti Rasulullah SAW disuruh bertasbih, disuruh istighfar dibacanya itu. Jangan mau buru-buru, mau kemana gitu. Fa'inna tadhhabun, kata Allah, mau pergi kemana kalian itu. Nikmati bacaan itu, dinikmati. Kalau misalnya terlewat, misalnya nggak bangun sama sekali, misalnya tiba-tiba bangun subuh tapi sudah berniat dan sama-sama udah beramal, udah berwudu, sudah baca ayat kursi, sudah baca amal-amalan al-ikhlas, falaq, an-nas, zikir-zikir sudah dibaca semua, tiba-tiba nggak terbangun. Nah itu berarti Allah kasih sedekah itu kita itu. Allah kasih kemudahan untuk kita itu. Lebih baik tangan di atas atau tangan di bawah? Tangan? Nah, lebih baik tangan di atas. Berarti jangan mau dengan rusuh-rusuh itu. Tapi kalau ada rusuh dikasih Allah, kita harus ambil. Karena Allah senang orang ngambil rusuh itu. Sebagaimana orang yang bertobat Allah senang. Nah, maka kita beristighfar kalau misalnya terlewat, diganti, dibayar. Sebagaimana yang sering kita lakukan selama ini. Dilatih itu. Minta kepada Allah, sungguh-sungguh mintanya itu. Ya Allah, kenapa guru-guru kami ya Allah bisa sholatnya bisa lama-lama, bisa menikmati mereka itu. Kenapa aku tidak bisa? Nanti dikasih tahu Allah, nah kamu ini kotornya di sini. Kamu masih ada membenci temanmu. Misalnya yang piket, berteman sama yang piketnya males, dongkol misalnya. Yang makan misalnya, kalau misalnya makan satu nampan dengan teman yang makannya banyak, dongkol. Nah itu yang menyebabkan kita susah bangun malam itu. Banyak najisnya di hati kita itu. Banyak kotornya itu. Maka dibersihkan. Nah terus kata Imam An-Nawawi, wa mimma yadullu ala husurihi bil qalil, adapun yang menunjukkan kepada kita
boleh sholat sedikit. Itu apa? Hadisnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, man qama bi 10 ayatin lam yuktab minal ghafilin. Siapa yang berdiri di dalam sholat dan dia baca 10 ayat dari Al-Quran, dia tidak akan dicatat sebagai orang-orang yang lalai. Apa itu orang-orang yang lalai? Dari Bahrul Setoran itu. Mana Bahrul? Sakit. Ulaika alladzina taba'a Allahu 'ala qulubihim wa sam'ihim wa ulaika humul ghafilun. La jarama annahum fil akhirati humul khasirun. Itulah orang-orang yang dikunci oleh Allah tuh. Hatinya itu dikunci oleh Allah. Pendengarannya dikunci oleh Allah SWT. Itulah orang-orang yang lalai. La jarama annahum fil akhirati humul khasirun. Sudah pasti mereka itu di akhirat menjadi termasuk orang-orang yang merugi. Termasuk menjadi orang-orang yang merugi kalau kita ghafil. Maka baca 10 ayat. Surah Al-Fatihah berapa ayat? 7. Berarti tambah Al-Ikhlas berapa? 3. Berarti 10 berarti. Salat dia berdiri baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, sudah itu aman dia sudah. Tapi yang dimaksud di sini kata ulama setelah sholat Isya. Setelah sholat Isya aman, dia nggak tercatat sebagai orang yang ghafil. Artinya mudah-mudahan dia keluar dari orang-orang yang merugi tersebut. Kalau di akhirat itu cuma ada 2 golongan, golongan kanan atau golongan kiri. Berarti kalau dia nggak rugi, dia apa? Untung berarti, muflih dia berarti, termasuk minal muflihin berarti itu. Nah, pastikan itu. Tapi apakah kita mau begitu aja? Nah, kalau kita nggak mau, kita lanjutkan ayatnya itu. Waman qama bi mi'ati ayatin kutib minal qanitin. Siapa yang berdiri baca 100 ayat, dia sudah dicatat termasuk orang-orang yang taat. Qanit. Qanit itu berdiri lama di dalam sholatnya itu. Kalau misalnya kita baca 100 ayat setiap malam, berarti berapa lama khatamnya itu? Ayat Al-Quran anggap saja 6.000. Ini baca 100, berarti berapa dek? 60? 60 malam berarti. Berarti berapa lama? 2 bulan berarti, kurang lebih ya. Al-Baqarah berapa ayat? 286. Berarti Al-Baqarah khatam 3 hari. Jadi kalau bisa usahakan berdasar hadis ini. Kalau misalnya kita baca 10 ayat berarti berapa lama? 600 hari, lama 2 tahun. Masa kita mau khatam 200 ini 2 tahun? Paling enggak yang kedua. Dan itu pun sudah lambat sekali. Nanti tapi kalau sudah selesai hafalannya, kalau belum, khatamkan dulu hafalan kita. Sudah berapa ayat hafal? Baru nyatat berapa? Berapa ribu? Hah? Belum lihat lagi. Ada yang di sini nyatat, Kak, berapa ribu? Belum, nggak ada. Oh, nggak ada. Catat. Sudah berapa ratus ayat kita hafalkan itu. Artinya apa? Itulah nanti mudah-mudahan makom kita nanti itu. Kalau kita meninggal sekarang itu. Supaya kita termotivasi terus. Jadi qanit, orang yang berdiri lama di dalam sholatnya itu. Berarti kalau misalnya kita anggap saja, kita ambil rataan, takriban kira-kira saja 100 ayat termasuk orang yang sudah berdiri lama sholatnya itu. Kalau Al-Baqarah tadi 2,5 juz, ya kira-kira sejuz kurang ya. Anggaplah sejuz berarti. Tergantung ayatnya yang panjang apa yang pendek. Kalau kita baca juz 29, Al-Mulkanya udah 30 tuh. Berapa lembar sudah lunas tuh.
100 ayat itu. Gary. Anaba berapa? 40 tuh. Wah, 40 tinggal tambah 60 lagi. Udah tuh lunas tuh sudah. Lunas 100 ayatnya itu. Sini hafal semua 100 ayat. Nah, kecuali Jaki yang belum menghafal. Ya kan? Semua kan sudah hafal lebih dari 100 ayat semua di sini. Nah, termasuk orang yang berdiri lama sholatnya itu. Sudah pernah Anda sampaikan waktu ada ayat, ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar-raki'in. Wahai Maryam, kunutlah kepada Tuhanmu. Kunutlah untuk Tuhanmu. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi, bersujudlah, warka'i ma'ar-raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Sayyidatina Maryam waktu disuruh begitu apa? Salatnya sampai dalam riwayat itu kakinya sampai berdarah-darah itu. Kita nggak perlu sebegitu. Baca 100 ayat sudah ditulis qanitin. Enak nggak itu? Itulah yang Allah berikan kepada sesiapa yang Allah kehendaki, itu karunia itu. Ada di sini yang bisa berdiri sampai kakinya berdarah-darah? Nggak bisa. Paling banyak di sini baca berapa? 3 juz semalam. Ada yang lewat? 4 juz ada? Belum. Nah, 4 juz itu kita berdiri setiap malam 4 juz, nggak akan berdarah kita itu. Nggak akan berdarah. Nggak akan kita fotor. Nggak akan pecah-pecah juga. 4 juz itu. Ini kita 100 ayat aja udah qanitin. Udah termasuk itu orang-orang itu. Jangan tanya apakah misalnya batasannya begini, ada yang paling rendah, ada yang paling atas, kita nggak tahu. Tapi yang jelas sudah masuk aja. Itulah enaknya itu. Umatnya Nabi Muhammad SAW. Ingatkan ini nih, hadis ini nih. Setiap malam tekadkan, ya Allah minimal izinkan aku membaca 100 ayat. Ya Allah izinkan aku, minta izin kita itu. Doanya abdi, Allahumma wafiqni li ta'atik. Wafiqna, kalau misalnya kita mau doakan teman-teman kita, misalnya guru-guru kita, wafiqni li ta'atik. Wa tammim taqsiran, sempurnakan kekurangan-kekurangan kami ya Allah. Taqabbal minna, terima ya Allah. Walaupun nggak pantas amal kita itu diterima karena saking banyak kurangnya itu, tapi kalau kita berdoa mudah saja bagi Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Wa man qama bi alfi ayah kutiba minal muqamtirin. Siapa yang berdiri dia baca 10 ayat, 1000 ayat, maka dia tercatat sebagai orang-orang yang diberikan banyak, berkintor-kintor, berkintal-kintal, berkilo-kilo. Saking banyaknya itu apa? Pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang itu. Bacanya 1000 ayat, berarti berapa hari khatamnya itu? 6 hari berarti. Kan 1000. Ayat Al-Quran kurang lebih ada 6000 sekian. 6000. Beda-beda. Ada yang 6200 sekian macam-macam. Berarti 6 hari khatam kurang lebih. Atau anggaplah sepekan. Nah, ini kata ulama-ulama, ini isyarat kalau kita mau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak kenikmatan itu, berkintor-kintor, bergunung-gunung Uhud, berton-ton itu kebaikan-kebaikan yang tidak terhingga saking banyaknya itu, maka hendaknya kita nanti akan mengkhatamkan Al-Quran 6 hari. Nah, kalau nanti kita ujiannya berapa? Paling tidak 10 hari khatam. Nggak bisa itu kalau nggak menikmati, itu nggak bisa. 10 hari khatam nggak bisa. Kalau nggak lancar nggak bisa itu. Nggak akan bisa. Kalau nggak latihan dari sekarang, dari mulai selembar, 2 lembar, 3 lembar, pas laporan 3 lembar. Padahal masih banyak waktu. Pas lihat tidur lagi. Wah, ini mengamalkan hadis Rasul. Tidur yang disukai, tidur seperti Nabi Daud. Bangun, sholat isya, tidur.
bangun tahajud, tidur lagi, bangun salat subuh. Ya nggak apa-apa. Tapi rugi, tidak termasuk mukhontirin. Yang penting niat dulu. Di dalam hati kita pengen termasuk di antara mereka. Kita pengen termasuk di antara orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala yang sangat banyak, bisa menghatamkan berapa? 6 hari dalam sholatnya itu. Berarti berapa juz? Berapa juz berarti? 5 berarti. Sehari semalam 5 juz. Kalau kita ya paling tidak latihlah itu 3 juz. Jadi 10 hari khatam nanti. Dilatih dari sekarang. Kalau pikiran kita itu, ya Allah izinkan aku sholat ya Allah 3 juz ya Allah. Nanti dia akan mencari cara, itu jam 1 sudah bangun. Lewat dari jam 2 sudah nggak akan kejar lagi 3 juz itu. Kalau mau baca santai, baca menikmati itu. Jam 3 sudah kesiangan. Kalau jam 3 sudah kesiangan. Sudah nggak bisa lagi. Setengah 2 paling tidak itu. Kalau mau aman jam 1. Kalau mau aman jam 1. Apalagi hafalannya macet-macet, tambah itu. Banyak lampu merahnya, banyak persimpangannya, ada orang lewat sini lewat sana. Nah maka kita minta kepada Allah dengan penuh ketulusan dan penuh rasa butuh kepada Allah untuk diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa baca 1000 ayat dalam semalam sehingga 6 hari khatam. Nah kita lanjutkan yang terakhir. Wa hakat Tha'labi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala man shalla bil lail rak'atain faqad bata lillahi sajidan wa qa'iman. Jadi Sa'labah itu namanya itu Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Ats-Tsa'labi An-Naisaburi. Kunyahnya itu Abu Ishaq. Beliau itu wafatnya itu di bulan Muharram tahun 428 Hijriah. Nah, beliau mengatakan Abdullah bin Abbas berkata, ini sudah kita bahas waktu dulu bahas tentang ibadur Rahman di Quran surah Al-Furqan. Man shalla bil lail raka'atain, siapa yang sholat malam 2 rakaat. Artinya sholat setelah sholat Isya maksudnya. Faqad bata lillahi sajidan wa qa'iman. Dia sungguh-sungguh sudah bermalam sujud dan berdiri untuk Allah. Jadi kata Allah, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Ar-Rahman yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati, kalau dia diejek, dikata-katain, dibully oleh orang-orang bodoh, dia mengatakan salam. Terus apa lagi? Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dan orang-orang yang menghabiskan malamnya itu dengan sujud dan berdiri untuk Tuhannya itu. Nah, kata Abdullah bin Abbas, siapa yang sholat 2 rakaat setelah Isya, makanya habis sholat Isya, habis baca apa namanya? Taklim itu, jangan langsung kabur dulu. Kalau misalnya sudah tahu kita ini bakal terkalahkan, sholat dulu, jangan keluar masjid dulu, sholat dulu. Karena dengan begitu kita sudah termasuk ibadur rahman alladzina yabituna rabbihim sujada wa qiyama. Faqad bata lillahi sajidan wa qa'iman. Termasuk walaupun kita nggak tahu apakah masuk yang mana nih levelnya ini, apa yang paling bawah, apa yang tengah-tengah, apa yang paling atas. Yang jelas sholat 2 rakaat setelah Isya sudah termasuk bermalam sujud dan berdiri karena Allah. Enak sekali menjadi umat Nabi Muhammad SAW karena dimuliakan karena apa? Karena pemimpinnya itu.
karena pemimpinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita baca di Quran surah Al-Kahfi itu ada 2 orang yatim yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala hartanya itu, alasannya apa? Karena abuhuma sholihah. Karena bapaknya itu orang soleh, maka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala anaknya itu. Yang soleh bapaknya, anaknya nggak disebutin apa soleh atau tidak, karena kemuliaan bapaknya anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini karena nabinya nih, umatnya nggak tahu mulia apa enggak. Karena nabinya mulia, dimuliakan umatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Umatnya belum tentu mulia, tetapi karena nabinya mulia, kalau kita menjadi umatnya, nah maka pastikan kita menjadi umatnya. Karena Rasul boleh mengaku kita bukan umatnya, boleh tidak mengakui kita sebagai umatnya. Tapi kalau kita sholat witir setiap malam, pasti diaku sebagai umatnya. Kalau kita bersolawat minimal 10 kali pagi, 10 kali petang, pasti diaku sebagai umatnya. Nah maka kita mudah-mudahan dengan menjadi umatnya Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kita dimuliakan oleh Allah karena Nabi kita. Bijahin Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin ini dulu yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan hati kita, menyinarinya dengan hidayahnya, sebagaimana dia menyinari bumi ini dengan sinar mataharinya selama-lamanya. Ya, walaupun kadang-kadang ada di sisi hati kita itu yang gelap, mudah-mudahan sisi yang lainnya terang. Kalau bisa terang semua, mudah-mudahan Allah menyempurnakan nurnya kepada kita dan mengampuni dosa-dosa kita, dan kita sungguh benar-benar yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Termasuk menjadikan kita yang malas-malas ini menjadi orang-orang yang rajin. Kita ini malas-malas ngaji, dijadikan Allah rajin mengaji. Kita yang bodoh ini dijadikan oleh Allah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, orang yang faqih, orang-orang yang termasuk minal akyas. Dijadikan kita ini yang gemar maksiat menjadi gemar kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah doa yang disampaikan oleh sebuah ulama itu, wali Allah Ibrahim bin Adham. Dia bilang, Allah man kunna min dhillil ma'siyah ila izzit ta'ah, min dhilli ma'siyatik ila izzit ta'atik. Ya Allah, pindahkan kami Allah dari kehinaan maksiat kepadamu kepada kemuliaan taat kepadamu. Nah, mudah-mudahan Allah mengabulkan permohonan kita itu, sehingga tidak ada kita yang hadir di sini. Semua yang hadir di sini diterangi hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang kufur nikmat menjadi orang-orang yang syukur kepada nikmat. Dari orang-orang munafik menjadi orang-orang yang mukmin mantap keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari orang-orang yang terkadang mensekutukan Allah, syirik, melakukan syirik, baik syirik kecil, na'udzubillah, jangan sampai kita melakukan syirik besar. Mudah-mudahan kita dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang mukhlas, terpilih, terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan kita dipindahkan yang awalnya itu kita mardudin, ditolak, menjadi minal maqbulin, menjadi orang-orang yang diterima, diijabah, diqabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan akhiri dengan alhamdulillah rabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alna min ulil albab الذين يذكرونك قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اللهم اجعلنا وأهلنا وذرياتنا من أهل العلم والخير ومن أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم إنا نسألك بكل اسم هناك سميت به نفسك
أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا واجعلنا شفيعا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إنا من أتى الله بقلب سليم إنا من أتى الله بقلب سليم إنا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعلنا منهم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والأولياء الصالحين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.